kita lanjutkan Pak Made. Kan tadi bahwa betul ya Pak ya, di bulan November 2022 ada switch off untuk televisi analog Pak, ke digital ya Pak ya. Ini sudah keputusan dari pemerintah. Nah, sebetulnya mungkin sedikit lagi edukasi terang kepada masyarakat. Sebetulnya pengertiannya seperti apa sih Pak switch off ini, supaya masyarakat lebih paham lagi. Ya, baik pemirsa, dimanapun berada, saya harus sampaikan ini bahwa semangat digital ini sebenarnya sudah ada di tahun 2004, karena memang ini penting, urgent gitu. Kemudian ada soft openingnya di Agustus 2008, grand openingnya Mei 2009. Ini sebenarnya sudah terjadi sebenarnya. Cuman kenapa tidak ada digital? Karena payung hukumnya tidak ada. Undang-undang penyiaran itu kan cuma satu, Undang-Undang 32 2002. Belum ada revisi sampai sekarang. Oleh karena itu keinginan-keinginannya tidak ada payung hukumnya. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Karena dimasukkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kemarin itu Undang-Undang Omnibus Law ya. Omnibus Law. Itu yang masuk tentang digitalisasi penyiaran di pasal 60-nya atau pasal 33. Nah, ini yang harus masyarakat tahu, sebenarnya ini sudah menjadi semangat bersama dari dulu. Nah, kemudian jangan salah penafsiran tentang bahasa digitalisasi. Karena digitalisasi itu seolah-olah orang itu megang HP online begitu ya. Maksudnya penyiaran digitalisasi adalah, jadi ada sebuah format analog ya, di mana perlakuan terhadap informasi itu kan ada data, gambar, angka, semua itu dibuat dalam format digital gitu. Ya, dalam bentuk diperlakukan dalam bentuk byte gitu ya. Itu artinya bahwa tidak ada urusannya dengan online-onlinean itu, tidak ada digitalisasi penyiaran. Berbeda. Ini adalah siaran yang sama, cuman format yang dulu analog sekarang menjadi digital. Yang dulunya satu channel dapat satu siaran, sekarang berbagai siaran. Nah, ini yang harus tahu masyarakat. Jadi tidak ada berbeda ini. Tetap aja kita saksikannya di televisi. Cuman formatnya beda. Nah, itu dulu ya. Karena kalau ini dijelaskan nanti waktu tidak cukup ya, karena bagaimana membagi dividen. Keuntungannya dengan format digital ini apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Nah, ini yang penting. Nah, jadi ada 6 yang saya catat sebagai bagian dari keuntungan. Manfaatnya. Pertama, untuk masyarakat. Perlu harus tinggi. Kalau kita lembaga publik pasti harus masyarakatnya dulu nih, untung atau tidak gitu. Sekarang masyarakat dengan sistem penyiaran digital, dengan format digital, masyarakat menerimanya dengan 3 konsep itu: jernih, canggih, bersih. Apa itu jernih itu? Kan kalau digital itu dengan sistem byte hanya ada 2 saja konteksnya, 0, 1, yes, off, ya kan? Betul. Hidup, mati gitu. Nah, sekarang tidak ada lagi berbayang, gerimis gitu. Jadi dengan sistem digital ini kualitasnya seperti kualitas ya, kalau misalkan sekarang masyarakat berlangganan televisi berbayar kemudian parabola kan begitu konsepnya, tidak ada berbayang, berbintik, gerimis, semut, tidak ada. Jernih, bersih, audionya juga bagus. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat tuh cukup menerima manfaat gitu. Nah, kemudian ada efisiensi spektrum frekuensi kan. Kalau dulu Kompas itu UHF 23 ya, 23 UHF. Jadi spektrum 23 UHF itu hanya dipakai untuk Kompas. Sekarang UHF 23 bisa dibagi menjadi 8 sampai 10 saluran TV. Ini kan memungkinkan efisiensi spektrum yang kita sebut sebagai digital dividend itu. Nah, ini kan membuat kanal-kanal itu terbuka lebar, itu dulu, ya kan? Kanal-kanal terbuka. Kemudian efisiensi infrastruktur. Nah, ini yang saya bilang hampir 75%. Dulu kan pemancarnya, banyak. Masing-masing channel pemancar. Masing-masing punya pemancar. Ini kan kalau sekarang kan tidak. Jadi begini. Saya misalkan dengan teman-teman membuat sebuah saluran, ya, dengan mungkin 200-250 juta ya. Model edit video, kemudian perlengkapan misalnya, tinggal kita menyewa MUX. Ini kan tujuan pemerintah untuk diversity ownership tercapai, bahwa tidak lagi sekarang itu TV-TV dikuasai hanya
1-2 orang, Segelintir 4-5 orang gitu. Nah sekarang dengan ada efisiensi spektrum, efisiensi infrastruktur, kemungkinan orang itu banyak untuk bisa membuat saluran TV. Tinggal bagaimana kita menyewa saja sebagai pemilik MUX atau multiplex. Jadi ini kan sangat dimungkinkan. Nah, perkembangannya apa sekarang? Perkembangannya banyak orang bisa membuat TV, kan gitu. Perkembangannya adanya banyak siaran-siaran yang beragam, diversity of content. Kontennya. Misalnya khusus kesehatan, ada TV kesehatan, anak, ada TV anak, kan begitu. Kemudian pendidikan, ada edukasi channel gitu. Nah, ini yang membuat kemudian masyarakat bisa memiliki, ini lagi kepada masyarakat ini, banyak manfaatnya. Aku capek lihat itu doang acaranya. Sekarang ada channel khusus mengenai anak-anak, pendidikan, kesehatan. Jadi ada peluang masyarakat untuk bisa mensegmen dirinya kepada apa yang dia suka. Banyak pilihan sesuai dengan keinginan kita, karena beragam. Banyaknya ada saluran TV, banyaknya ada beragam siaran. Ini kan membuat masyarakatnya enak untuk memilih channel. Karena sekarang kan, senatornya di sana, variety show-nya ada di sana, religinya di sana, news-nya di sana. Jadi nggak bisa. Kalau sekarang dimungkinkan, kan kita tidak tahu nih di tahun 2022 gimana. Dimungkinkan seperti di luar negeri, khusus binatang ada channel Nat Geo, animal. Khusus untuk ada animal kan, khusus untuk history, ada history, khusus untuk film ya film aja gitu. Ini kan bisa terjadi. Sama ketika juga nanti ke depan untuk Bali nih, apa manfaatnya Bali gitu kan? Di Bali itu kan banyak provide konten itu, kreator-kreator. Ya saya sebutkan lah misalnya kemarin itu yang menang iklan layanan masyarakat cintai penyiaran kayak Puja Staul. Kemudian ada yang Remon itu kan yang ikut kemarin lomba iklan layanan masyarakat cintai penyiaran itu kualitasnya bagus-bagus. Nah, cuman sekarang bagaimana ketika mereka harus juga menyesuaikan dengan aturan ketika itu ditayangkan di TV. Ya tidak asal kasar, tidak asal komedi lah ya. Ada dari regulasinya jelas. Dan saya kira pemenangnya ini kemarin sangat ngerti banget si Puja Staul. Jadi dia dapat juara dan dia lucu juga dan dia juga memahami. Karena dia belajar tentang bagaimana ketika ini ditayangkan di TV. Nah, ini kan peluang ini. Peluang kepada masyarakat Bali untuk bisa tetap berkreativitas karena konten ini pasti akan kemungkinan laku lah. Ketika banyak TV-TV yang berserakan membutuhkan konten. Kan nggak mungkin biar saya tidak bisa bikin TV. Tapi misalkan Mas Bambang yang bikin TV, tapi Mas Bambang tidak punya komedi, ya harus mencari ke kreator yang mampu untuk itu. Nah, ini kan bisa berkembang, industri ini berkembang. Kemudian yang terakhir, industri juga banyak berkembang karena ada peluang mengiklankan dengan murah. Sekarang iklan kan mahal. Sekarang dengan banyaknya channel-channel saluran TV di tahun 2022, pengusaha-pengusaha itu bisa memilih di mana saya mengiklankan. Karena apa? Kalau saya memiliki alat kesehatan, saya akan memilih mana televisi yang mensegmen kesehatan. Konten-kontennya tentang kesehatan. Jadi banyak di sana. Tentang misalkan alat-alat pendidikan misalnya. Nah, termasuk juga hiburan apapun. Jadi lebih banyak pilihan bagi industri-industri pengusaha itu untuk mengiklankan produknya, mengiklankan jasanya. Saya kira dengan adanya kualitas yang bagus, segmen masyarakat yang semakin mencintai penyiaran, maka saya kira apa yang saya sampaikan itu akan berimbas kepada peningkatan industri dan peningkatan ekonomi. Ujung-ujungnya yang meningkatkan kesejahteraan. Itu harapan kita kalau dari sisi KPID. Nah, cuman tantangannya ada. Banyaknya TV, KPID semakin banyak mengawasi, gitu loh Pak. Nah, mudah-mudahan. Tapi misalnya dengan digital ini tidak mengurangi konten kewajiban dari konten lokal itu yang harus 10% atau bagaimana wacana? Atau ini masih tetap sama, hanya formatnya saja yang berubah untuk sementara ini? Ya untuk sementara, undang-undangnya belum direvisi. Jadi kalau sudah mencoba untuk membuat TV, ini kan beda nih antara TV lokal dengan stasiun berjaringan. Ya. Kalau misalkan undang-undangnya, setahu saya yang diatur itu hanya soal perizinan, dan maksudnya digitalisasi di Undang-Undang Cipta Kerja. Sisanya masuk Undang-Undang 32. Sebenarnya Undang-Undang 32 2022 di tahun 2021 kan menjadi prioritas pertama ini.
saya nih berharap dalam kesempatan yang baik ini yang mau cepatlah direvisi. Karena 2022 itu tidak jangka waktu yang pendek. Jangan sampai aturan-aturan pendukung bagaimana kelembagaan KPI, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana ketika banyak ada penyiaran, model pengawasannya. Ini saya kira perlu revisinya itu dipercepat. Supaya nanti pada saat betul-betul kick off boleh dikatakan semua sudah ada regulasinya jelas, topoksinya jelas, semuanya tidak ada kebingungan dari masyarakat dan juga lembaga penyiaran. Baik, terima kasih Pak Made Sunarsa atas waktunya. Mudah-mudahan sedikit perbincangan ini memberikan wawasan lah, informasi kepada masyarakat. Tentunya banyak hal tentang digital ini yang memang perlu kita sampaikan juga, karena memang ini masyarakat juga masih banyak, ada juga yang masih kebingungan seperti apa. Tapi paling tidak sedikit ini tadi memperkuat gambaran lah kepada masyarakat bahwa sebetulnya memang penyiaran terutama untuk televisi bahwa beralih ke digital itu tidak harus mengganti televisi kasarnya. Tapi ada yang dibeli itu. Iya, harus ada tambahan settle box-nya. Kalau TV-nya masih TV lama. Masih lambat, betul. Tapi TV baru sekarang udah banyak yang langsung TV. Sudah smart TV ya? Sudah langsung digital. Baik. Jangan khawatir lah bagi masyarakat. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Imade Sunarsa atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Baik, saudara, itu tadi kita membahas terkait dengan penyiaran di Bali, terlebih memasuki ke 88 tahun sejarahnya di Indonesia. Nah, perkembangan dirasakan, perubahan-perubahan dirasakan terlebih-lebih terhadap perkembangan teknologi. Sebuah keniscayaan bahwa sekarang eranya memang sudah era digital, dan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa terutama untuk lembaga penyiaran televisi akan diadakan switch off untuk siaran analog. Analog itu siaran yang sekarang ke format ke digital di tahun 2002 bulan November. Nah, tentunya hal ini memberikan manfaat yang jauh lebih baik, baik dari kualitas siarannya, tangkapannya, dan juga jangkauannya terutama. Ini tidak akan menjadi kendala lagi bagi masyarakat. Selamat Hari Penyiaran bagi Anda, lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio. Mari bagi seluruh insan lembaga penyiaran meningkatkan kualitas SDM-nya, kualitas tampilan atau produk-produknya, sehingga betul-betul bisa mencerahkan, memberikan informasi yang baik, edukasi yang baik, dan tentunya menginspirasi bagi masyarakat untuk tetap menjadi baik ke depan untuk memasuki era digitalisasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi on Location untuk episode-episode yang lainnya. Matur suksma, terima kasih.